Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, Kau buka setiap hati kami Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami membuka hati kami, biar Roh Kudus menuhi setiap hati kami. Roh-Mu Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa
Terima kasih Yesus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku buka hati Menyembah-Mu Yesus. jamah kami, Jamalah jamah kami, kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan oleh hamba-Nya, maka kita akan mendengarkan kesaksian dari Rehua. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Saya ingin memberikan sedikit kesaksian. Pada tanggal 1 April 2021, saya mendaftar beasiswa prestasi dengan kuota 148 orang untuk semua fakultas di Universitas Trisakti. Jumlah pendaftar yang sudah mendaftar saat itu ada 259 mahasiswa. Pada tanggal 16 April 2021, saya dinyatakan lulus administrasi. Dan pada 29 April 2021, saya lulus seleksi dan hasilnya sebanyak 21 mahasiswa Universitas Trisakti Fakultas Hukum mendapatkan beasiswa akademik dari angkatan 2017 sampai 2019. Di angkatan saya yaitu 2019 ada sebanyak 7 orang yang keterima. Saya selama mendaftar dan menunggu hasil ada sebanyak 2-3 kali bermimpi tentang mendapatkan beasiswa ini. Salah satu mimpi yang bisa saya bagikan adalah saya bermimpi saya menerima beasiswa dan saya dipanggil untuk ke loket mengambil uang beasiswa, dan saya salah satu orang yang mendapatkan beasiswa terbesar di mimpi tersebut. Berikut foto-foto yang saya bisa bagikan. Sekian kesaksian dari saya. Terima kasih banyak. Nyanyian baru Yesus berikan untuk menyembah Bapa yang ada di sorga. Nyanyian baru Roh Kudus
urapi, pulihkan gereja Tuhan di akhir zaman. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah, lawatan Yesus atas umatnya. pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah, hujan akhir turun atas Indonesia. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah, lawatan Yesus atas umatnya. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah, hujan akhir turun atas Indonesia. Hujan akhir turun atas Indonesia. Hujan akhir turun atas Indonesia. Dan oleh kuasa Roh-Mu, Roh yang tercurah dari sorga, seperti hujan awal hujan akhir yang memenuhi kami anak-anak-Mu, anak-anak kerajaan-Mu Tuhan. Hingga semua kami anak-anak-Mu Kau penuhi, Kau urapi, dan tinggal di dalam kasih, tinggal di dalam hadirat-Mu. Berkati kami semua Tuhan, sebab Engkau sanggup memberkati kami. Di dalam doa-doa kami dengan penuh dengan ucapan syukur dan permohonan di hadapan Tuhan, Tuhan menjawab semua doa-doa anak-anak-Mu. Berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami duduk diam mendengarkan akan isi hati-Mu. Dan Tuhan berfirman di tengah-tengah kami. Roh hikmat, roh pengertian, roh pengenalan yang benar akan Tuhan dicurahkan, dilimpahkan, dikaruniakan kepada kami semua. Hingga kami bisa menangkap maksud hati Tuhan, bisa menangkap firman Tuhan, bisa hidup menurut peringatan, ketetapan, dan hukum-hukum Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mungkin ada di antara umat Tuhan bertanya, mengapa diberi tema bangsawan sorga? Nah saudara, saya percaya ketika Roh menyatakan segala sesuatu adalah baik buat kita, Shelah kata kitab suci, berhenti sejenak, merenungkan. Kalau kita nggak menangkap maksud-maksud Tuhan, kita bertanya, daripada kita mengambil suatu sikap menghakimi, saudara. Tuhan Yesus pernah berkata begini, apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku, kata Tuhan Yesus. Jadi saudara terkasih, bahasa-bahasa roh, bahasa-bahasa iman, bahasa-bahasa yang dinyatakan lewat roh hikmat dan pengertiannya harus kita tangkap melalui firman rema dalam kita, dalam pengertian kita, dalam tingkat-tingkat iman kita, dalam segala sesuatu di mana kita mencari wajah Tuhan. Saudara perhatikan di muka bumi, kalau suatu kerajaan ada rajanya, ada ratunya, ada saudara raja, ada saudara ratu, ada pejabat-pejabat, ada pangeran-pangeran. Semua di balik raja dan ratu ini disebut bangsawan, saudaraku. Kita juga punya raja, segala raja melebihi raja yang ada di muka bumi ini. Yesus Kristus, raja segala raja. Kita disebut anak-anaknya, kita disebut sahabatnya, kita disebut hambanya, orang-orang yang bekerja mengabdi kepada kerajaannya. Kita disebut sebagai mempelainya, maka kita layak disebut bangsawan sorga. Karena itu ketika diberi tema bangsawan sorga, ini ada yang mendasarinya, bukan suatu kebetulan. Oleh karena itulah ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, dikatakan
hidup di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan diberikan kunci, apa yang kamu ikat di sorga terikat di bumi, apa yang kamu lepaskan di sorga terlepas di bumi. Ini kan bicara tentang connection selagi hidup, connection sebagai orang-orang yang masih ada di dunia. Tetapi ada satu parameter paralel rohani yang luar biasa, yang kalau kita tangkap sebagai suatu transformasi, hidup di bumi, hidup sebagai orang yang masih ada di bumi adalah hidup dalam ningratnya Tuhan sebagai bangsawan sorganya. Karena itu Reuel diberi Tuhan mimpi beberapa kali, yang dibagikannya satu kali soal dia bagaimana menerima tiket di loket itu sebagai bagian bahwa dia dapat beasiswanya yang cukup besar, saudara terkasih. Nah, di dalam perjanjian lama dikatakan, jikalau ada nabi, kata Tuhan, aku akan berbicara kepada dia melalui mimpi dan penglihatan. Seringkali kita ributkan soal nabinya. Nabi-nabiya diributin. Hal itu tidak penting untuk diperebutkan, saudaraku. Karena nabi-nabiya itu pemberian Tuhan, karunia Tuhan. Bahkan di dalam gereja-gereja perjanjian baru, gereja-gereja yang dibentuk Tuhan lewat gereja mula-mulanya, itu merupakan jawatan. Orang-orang yang memiliki fungsi sebagai nabi. Peranan nabi di perjanjian lama dilengkapi di dalam perjanjian baru. Nabi-nabi yang sudah ada kasihnya, ada penguasaan dirinya. Nabi-nabi yang berdimensi Roh Kudus, yang lebih lemah lembut, yang bisa menjangkau, yang tidak lagi jadi sandungan. Tidak usah diperebutkan. Kalau Tuhan yang memilih, buat apa berebut, saudara? Kehormatan itu bukan karena kita, tetapi sesuatu yang sudah dikodrati. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memilih, Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang mempromosi. Jadi tidak usah direbutin. Yang mesti kita pahami adalah bahasa bagaimana Tuhan bicara lewat mimpi dan penglihatan ini, apakah ini tergenapi di dalam hidup kita. Saya percaya ini sebuah pesan yang mendasar sebelum kita masuk di bagian kedua dari serial Bangsawan Surga ini. Beberapa hari yang lalu saya dapat kabar lagi dari Kanada. Seorang anak rohani kami sedang menyetir dan tiba-tiba mengalami suatu pengalaman roh, saudara. Ini bukan sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang membingungkan. Ini sesuatu yang mendasar. Tuhan sudah memberi. Kalau Tuhan sudah memberi adalah bagaimana kita menguasainya, mempelajarinya, dan bisa mempraktekkan dan bisa memakai semua pemberian Tuhan ini jadi berkat buat diri kita, berkat buat keluarga, berkat bagi banyak orang. Karena itu setelah saya amati, saya simak, saya uji, saya bawa di hadapan Tuhan, saya menemukan bahwa anak-anak rohani di Kanada ini mendapat kasih karunia beroleh hal-hal supranatural, perlengkapan senjata Tuhan di dalam hidupnya. Ini luar biasa, saudaraku, karena sudah ada suatu kepekaan sebelum segala sesuatu terjadi. Tuhan berbicara di batinnya. Nah, pengalaman-pengalaman yang Tuhan ajarkan kepada saya, inilah yang ingin saya impartasikan. Pengetahuan-pengetahuan roh yang Tuhan bimbing sejak saya masih kecil, hingga Tuhan berbicara pribadi, hingga hari ini Tuhan mengajari saya. Inilah jalan-jalan yang ingin saya bagikan seperti zaman Nabi Samuel, bagaimana rombongan Nabi, seperti zaman Nabi Elia, Nabi Elisa, bagaimana rombongan Nabi. Semua itu mempelajarinya lewat orang-orang yang memang sudah dikhususkan, yang dipilih sejak dalam kandungannya. Ada banyak karunia Nabi, tetapi semua karunia Nabi takluk pada Nabi. Artinya memang ada orang-orang yang dikhususkan, dekat karib Tuhan pilih. Dan orang-orang seperti ini membimbing, mengimpartasikan kepada generasi yang akan datang yang lebih junior untuk berjalan di dalam jalan Tuhan, untuk melayani di dalam pekerjaan Tuhan, untuk mengabdi menurut amanat agungnya dengan kehormatan tertinggi. Sebab kita ini bangsawan sorga. Kita harus menempatkan semua kepentingan raja segala raja di atas semua keinginan kita, di atas segala sesuatu yang kita pilih. Kita menempatkan hukum raja segala raja. Kebenaran firman Tuhan melebihi segala-galanya. Ini harus kita sadari. Oleh karena itulah
hikmat, pengertian, dan pengenalan akan Tuhan yang benar harus mendasari hidup kekristenan kita hari ini. Haleluya. Mari kita kembali melihat apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Bangsawan sorga bagian pertama adalah ditandai dengan punya hati yang bijaksana. Bagian yang kedua, seorang bangsawan sorga tahu bagaimana menghargai Tuhan. Nah, kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai yang ke-16. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 16. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikonyakannya lah pakaiannya serta berkata, "Alakah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengonyakan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengonyakan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandilah 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak.
Amin. Saudara terkasih, pada bagian pertama minggu lalu, saudara coba lihat lagi. Ada satu bagian yang sudah kita sama-sama pelajari, bahwa seorang bangsawan surga tahu bagaimana menghargai Tuhan. Naaman, panglima negeri Aram ini, datang membawa persembahan yang sudah kita kurs ke rupiah kemarin senilai nominal 67.048 juta rupiah beserta 10 potong pakaian. Ini pemberian yang dari dulu diukur ribuan tahun sampai hari ini masih merupakan pemberian yang sangat tinggi, berharga, yang mungkin hari ini di muka bumi belum ada orang yang menyamainya, saudara. Saya belum menemukan ada catatan di dalam gereja-gereja Tuhan ada satu pribadi yang memberi Tuhan melebihi 67.048 juta rupiah plus 10 potong pakaian. Belum ada sampai hari ini, saya belum mendengarnya. Kalau mungkin kelas 10-20 miliar ada, tapi yang lebih dari 67 miliar saya belum pernah dengar. Moga-moga Tuhan adakan, karena generasi diberkati ini dari dulu sekarang selama-lamanya semakin lama akan semakin naik, karena Allahnya disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, sampai pada masa Yusuf mencapai ke puncak kepercayaan Tuhan di dalam dunia bisnis, di dalam keuangan. Saya percaya terobosan keuangan akan memenuhi anak-anak Tuhan dengan luar biasa. Nah, kita menemukan beberapa pesan penting di dalam 2 Raja-Raja 5 ini. Saya percaya bahwa ini adalah hal yang kita mesti pahami. Seperti di dalam kisah ini, di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 7 dikatakan, segera sesudah Raja Israel membaca surat itu. Jadi Raja Aram mengirim surat, Raja Israel menerima dan membacanya, langsung dikoyakkannya pakaiannya. Pada masa itu kalau orang mengoyakkan pakaiannya itu tanda tersakiti, tanda perkabungan, tanda orang mau cari Tuhan, tanda perkara itu terlalu mustahil bagi dirinya. Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Jadi saudara, ketika ada orang-orang menghargai Tuhan di dalam hidup suatu bangsa, suatu keluarga, suatu pribadi, kalau tidak disikapi dengan hati yang benar, akan ini jadi persoalan, dikirain cari gara-gara, saudara ya. Maka di dalam hidup kekristenan ini, saya ingin sampaikan nasihat roh. Marilah sikapi perbedaan di dalam kekristenan ini. Ada banyak sudut pandang yang berbeda, sikapilah dengan hati yang bijaksana. Jangan semua perbedaan itu jadi gara-gara untuk ribut, saudara ya. Jadi dengan demikian, satu dengan yang lain di dalam dunia rohani kekristenan ini saling melengkapi. Ada orang yang dipakai untuk menabur ketika mereka mempromosikan, mengangkat kesaksian lewat taburan mereka. Biarkan mereka berada pada koridornya sebagai penabur-penabur Tuhan. Biarkan bangsawan-bangsawan penabur ini melakukan tugas mereka. Ada orang-orang yang memang bergerak di dalam penginjilan, masuk dunia-dunia yang minoritas, isinya banyak kesakitan, isinya banyak sekali hal-hal yang penuh dengan duka lara. Biarkan mereka berjalan di koridor itu, karena di situ tugas panggilan mereka. Jangan benturan yang berada pada minoritas berkata, wah, pastapora mereka, kami kekurangan, ini orang banyak membutuhkan. Jangan, saudara. Dengan kita saling menghakimi, seakan-akan kita melupakan kita ini melayani Raja segala raja. Dia Tuhan Maha Kuasa, Dia Tuhan Maha Tahu, Dia tahu segala-galanya. Baru-baru ini ada anak-anak Tuhan datang ke saya mengirimkan pesan, bertanya, Pastor Johan mohon pencerahan, mengapa sesudah saya membayar persepuluhan kok hidup saya tambah tidak karu-karuan, kemudian malah akhirnya jadi berhutang. Ini keren saudara pertanyaannya ya. Ini akan membuat kita masuk pada pemahaman menangkap bahasa Tuhan, menangkap firman-Nya. Dan ini akan menyatukan sudut pandang yang berbeda, dan bagian-bagian ini karena saya berada pada tempat momentum dan sikap yang netral di dalam kekristenan, karena dipesankan Tuhan untuk menjadi pelayan yang murni, hidup yang murni, tidak sulit untuk menjawabnya. Kenapa? Karena ini perlu dikaji secara mendalam. Lalu dia juga berkata bahwa
persepuluhannya itu sudah pindah gereja, ya. Lalu dikatakan juga persepuluhannya itu bukan hanya ke satu gereja, dikirim ke banyak tempat, ya. Saya berharap hamba-hamba Allah, rumah-rumah Tuhan, saya berharap anak-anak Tuhan punya kedewasaan cara berpikir, punya sikap hati yang bijaksana, punya keadilan dan terutama kemurnian dalam menempatkan firman di dalam diri pribadi lebih dulu. Karena kalau di dalam diri seseorang belum selesai dengan dirinya, dia akan jadi troublemaker di mana-mana. Karena apa yang keluar dari mulutnya itu trouble yang ada di dirinya sendiri. Keluar, semakin banyak ngomong, kitab suci berkata, semakin meleter. Maka Tuhan Yesus beri peringatan, setiap perkataan yang dikeluarkan dengan sia-sia harus dipertanggungjawabkan di akhir zaman. Kenapa? Karena ada banyak anak-anak Tuhan tidak menyadari ketika sembarang bicara tentang firman, menghakimi firman, akhirnya melukai Roh Kudus. Hati-hati, nanti masuk dosa yang kekal, saudara, dan tidak ada pengampunannya. Alangkah baiknya dalam diam, mengkajinya lebih bijaksana, mengujinya. Ya, seperti emas tuh kalau nggak puas bakarin aja sampai cair, masih nggak puas bakarin lah, karena emas dibakar kayak apapun tetap hasilnya ujung-ujungnya emas. Kalau rasanya kurang, tambahin lagi emas yang lain, satukan, karena emas dibakar akan mencair, sama-sama akan menyatu. Jadi demikianlah firman, kalau datang daripada Tuhan dia akan menyatukan, saudara. Lalu saya menjawab anak Tuhan ini, saya berkata, itu adalah sikap yang keliru. Kok bisa, Pak Johan? Iya, persepuluhan harus masuk ke rumah Tuhan untuk jadi perbendaharaan rumah Tuhan. Loh, jadi bagaimana Pak Johan? Sebaiknya di mana engkau berada, dari tempat engkau berangkat, di mana hal itu Tuhan tunjuk, disitulah engkau harus menempatkan persepuluhanmu. Loh, tapi kan gereja-gereja termasuk di desa-desa kan rumah Tuhan. Saya berkata benar. Nggak salah. Pandangan itu 100%, 1000%, 1.000.000% benar. Tetapi apa yang benar bagi kita belum tentu tepat menurut pengaturan Roh Kudusnya. Lalu bagaimana Pak Johan? Penasaran kan saudara? Saya yakin saudara penasaran. Karena gara-gara ini mesti ada solusinya. Kalau nggak ada ya Israel dan Aram akan perang gara-gara selembar surat yang sebenarnya isinya adalah penghormatan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur. Tawa saudara. Kenapa? Itulah kita. Ya, ketika segala sesuatu kemurnian dimunculkan, semakin memasuki suatu keadaan dari satu gara-gara, semakin masuk banyak gara-gara, akhirnya kusut. Tapi ketika kita ada di dalam Tuhan, semua keseriusan, semua kebengisan, semua hal yang kekusutan ini terurai jadi sukacita, tertawa. Kenapa? Kita harus tertawakan diri kita, saudara. Kenapa? Memang kita ini gak bisa apa-apa di luar Tuhan. Karena itu Yesus berkata, di luar aku kamu binasa, di luar aku kamu tidak berbuah. Pemahaman ini mesti kita dapat lebih dulu. Karena itu tinggal di dalam firman, mencapai pemahaman pengertian firman lewat rohnya, saudara. Lalu saya berkata begini, sebaiknya kamu kembali ke gereja asalmu di tempat di mana engkau berakar sebelum engkau pergi. Tapi aku sudah pindah, Pak Johan. Iya betul. Tetapi sampai hari ini tempat di mana engkau dulu berakar di rumah Tuhan itu, yang masih mendoakan engkau, di sanalah engkau bertumbuh dan melayani, dan dari sanalah engkau berangkat. Hari ini engkau bisa pindah. Kenapa kita masih segera melupakan budi baik rumah Tuhan yang ada sebagai rumah mula-mula? Kalaupun nanti engkau harus pindah, berilah jeda waktunya, saudara. Kenapa? Sampai di tempat yang baru engkau bisa melihat bobot bibit bebetnya, engkau bisa masuk lebih dalam mengenal rumah Tuhan yang ada, dan engkau meyakini 100% sudah akan menetap seperti itu. Ada masa transisinya. Jangan sampai nanti sudah pindah ini tidak cocok, pindah sana tidak cocok, pindah sana tidak cocok. Semakin banyak nggak cocok, lama-lama bisa cekcok, saudara ya. Cekcok iman kalau nggak kuat, kena Tuhan, lama-lama bisa
encok. Ya. Itulah kenapa jadi pinjam-pinjam uang jadi encok rohani. Ini karena hikmat dan pengertian belum mendasari tindakan kita di dalam kekristenan. Lalu saya berkata, kalau engkau ingin memberi persepuluhan kepada gereja-gereja Tuhan di desa karena kemiskinan engkau kasihan, karena umat Tuhan, karena hamba-hamba Tuhan yang kasihan. Di kota hamba-hamba Tuhan makan ayam, sementara di desa hamba-hamba Tuhan yang miskin makannya bayam. Itu tidak mencerminkan bahwa yang di kota panjang umur, yang di desa umur lebih pendek. Enggak. Justru kadang-kadang terbalik, yang banyak makan ayam di kota umurnya enggak panjang. Yang di desa makan bayam malah panjang umur, karena engkau ikut campur kasih dia ayam, malah akhirnya nggak panjang umur yang di desa. Kenapa? Karena campur tangan manusia itu melahirkan semua hal jadi prematur, kadang-kadang tidak menurut kodrati Tuhan, maka akhirnya nggak jadi bagus. Contohnya gini, telur ayam yang harusnya lahir 21 hari karena engkau bilang kasihan ya, baru 10 hari kita percepat, saudara, kopek kulitnya mati itu, telur ayamnya nggak jadi netes. Karena campur tangan manusia itu nggak menghasilkan hal yang baik. Tetapi kehendak Tuhan yang dikerjakan oleh setiap manusia, itu yang menyempurnakan segala sesuatu. Lalu saya berkata, jikalau engkau ingin membantu hamba-hamba Tuhan di desa, gereja-gereja Tuhan di desa, umat Tuhan di desa, pakailah persembahan di luar persepuluhan, yaitu persembahan khusus milikmu. Dan sebelum engkau melakukan itu yang namanya misi penginjilan, pendonaturan, datang kepada Tuhan menghadap, agar Tuhan yang menyediakan benih. Bukan kekuatan kita, bukan keinginan kita, tetapi didasari kehendak Tuhan, itu lebih penting. Dengan kita melakukan hal seperti itu, maka Tuhan dipermuliakan lewat perbuatan baik kita. Dan demikian juga kita, apa yang kita tabur kembali jadi tuaian di dalam hidup kita. Ketiga yang Esa, yang tadi ditertawakan satu keluarga ini dengan suara Pak Johan yang sangat merdu itu, saudara, jangan diedit, ini harus ditampilkan murni supaya kelihatan kemurnian itu apa adanya, saudara. Karena nggak perlu di mixing sana sini, saudara. Nah, karena banyak sekali di dalam kehidupan ini tampil tapi tidak tampil menurut dirinya, tampil menurut segala bentuk yang namanya manipulasi, topeng-topeng rohani dengan segala mixing dan segala kecanggihan dunia. Tuhan rasanya belum tentu bisa dihargai dengan semua hal-hal begitu. Terkadang nyanyi 2-3 kalimat. Saya ingat sebuah kisah menarik bagaimana ketika pujian yang cuma tadi haleluya, 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 haleluya. Hormat, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Inilah, saudara, kenapa hidup seperti ini, saudara. Manusia punya kekurangannya masing-masing. Karena itulah Yesus berkata, inilah perintahku kepadamu, seperti perintah yang baru, untuk kamu saling mengasihi. Karena di tengah-tengah kekurangan kita masing-masing ini, kita harus mengasihi. Lagu yang barusan saya nyanyikan, hormat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu adalah lagu ketika saya pulang ke kota Bangka untuk membawa
Rehwel Natalia yang dapat beasiswa itu di tengah keluarga besar orang-orang Medan di rumah mertua saya, saudara. Richie nggak pernah dengar lah lagu itu, saudara, karena Richie mungkin juga saat itu belum lahir, beda 1 tahun dengan Rehwel, 1 tahun lebih. Jadi semua merupakan harmoni kehidupan. Tidak perlu saudara malu, tidak perlu saudara minder. Dengan apa yang ada pada dirimu, pakai semua itu untuk memuliakan Tuhan. Dengan cara kita masing-masing, dengan kesanggupan kita masing-masing, saling melengkapi. Kalau engkau tidak bisa pergi untuk berbuat sesuatu yang baik di dalam Tuhan, titipkan kepada ministry, kepada orang-orang, kepada hamba-hamba yang dapat dipercaya. Dengan demikian talenta yang dititipkan itu tetap berkembang. Hingga ketika Sang Raja, segala Raja, Tuhan daripada semua berkat itu datang, tetap menemukan semua itu jadi berkat, menghasilkan dan memuliakan pemilik dari semua sumber berkat itu. Dan semua orang baiklah melayani untuk saling mengasihi, tidak usah seperti apa yang ada di jalanan saling berteriak, aku yang benar, ayo jurusan surga, aku yang benar, ayo jurusan mukjizat, aku yang benar jurusan kesembuhan. Tidak usah, masing-masing buka tangannya, serahkan kepada Tuhan. Biar umat datang menurut tuntunan roh, masing-masing umat datang menurut kebutuhan, kepentingan, menurut apa yang mereka perlukan dari Tuhan. Yang punya karunia kesembuhan, umat yang sakit datang. Yang butuh pencerahan firman, yang khotbahnya memang penuh hikmat, yang menguatkan, umat akan datang untuk didewasakan di sana. Ada yang memang perlu penghiburan. Ada hamba-hamba Tuhan yang rajin sekali pelayanan, mengunjungi dan luar biasa dipakai di sini. Akan ketemu dengan rombongan hamba-hamba Tuhan begini. Semua kita selagi hidup di muka bumi ini satu dengan yang lain, sehati, sejiwa, sepikir, dalam iman yang suci, untuk menerima kasih Tuhan, untuk kita diberkati dan kita akan memberkati. Dan ketika Tuhan memperlengkapi kita, dipakai untuk membangun rumahnya. Dengan apa yang saya jawab lewat soal persepuluhan ini, tidak usah diributkan. Selayaknya lah dengan tatanan dunia baru di balik pandemi ini, kita umat Tuhan kembali kepada gereja mula-mula. Tidak ada satupun di antara kita yang punya hati yang senang melihat rumah Tuhan jatuh. Tidak ada satupun di antara kita yang bermegah berbahagia melihat kejatuhan saudara-saudara seiman kita. Itu kesedihan. Karena jangan ada seorang pun kedapatan jahat selagi hidup. Harus punya belas kasihan. Persembahan dibandingkan belas kasihan. Tuhan lebih menyukai hati yang berbelas kasihan. Oleh karena itulah saudara terkasih, melalui dasar gereja mula-mula ini, pertama, engkau bertumbuh lewat apa yang diajarkan di dalam suatu ministry, gereja, rumah Tuhan, hamba Tuhan. Yang kedua, mereka menjadi penjaga pintu domba Tuhan, di mana penjaga pintu bagimu, bagi keluargamu, bagi keturunanmu tidak terbatasi kota, pulau, dan bangsa. Oleh karena apa? Karena ini tatanan dunia baru lewat medsos sudah menembus pekabaran kepada semua makhluk. Dan yang ketiga, engkau tahu segala yang engkau percayakan, engkau kembalikan, dikelola dengan benar. 3 pertanda ini cukup bagi kita mengambil keputusan untuk menyalurkan semua kewajiban kita, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan khusus, ataupun persembahan apapun yang engkau ingin berikan kepada Tuhan. Hal itu akan jadi berkat selagi kita hidup, saudara. Dan kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang dipercayakan semua kepunyaan Tuhan ini, hiduplah takut akan Tuhan, kelolalah menurut pengaturan roh, dan tidak ada gunanya ditimbun, karena ditimbun di muka bumi ini akan dimakan ngengat dan berkarat, saudara. Ini barusan teman saya kasih kabar, katanya, wah, lagi liburan ini nggak bisa kemana-mana, tapi ternyata ngeberesin rumah setelah dibuka, katanya, wah, itu ngengat di mana-mana, dan sampai katanya balok di atas rumah dihajar ngengat. Lalu ada satu teman saya yang lain berkata, sudah, awas, kamu hati-hati jangan sampai duitmu dimakan ngengat, kalau susah titipin aku ya. Ini teman bijaksana juga, pinter juga, berhikmat di tengah ngengat. Kalau Pak Johan enggak, saya bilang gini, daripada dimakan ngengat mending jadi otak-otak daun. Teman saya berkata, oke,
Nanti aku ke tempatmu bawa otak-otak daun. Nah ini saudara, kasih mesra ini lebih berharga selagi hidup. Usia hidup manusia seperti yang kita baca di dalam kitab Mazmur minggu lalu, hanya 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun, kebanggaannya itu penderitaan dan kesengsaraan. Jadi kalau diberi Tuhan anugerah seperti kata pengkhotbah, makan minum itu juga karunia Allah. Nikmatilah saudara. Kenapa? Itu kebahagiaan. Itu pemberian Tuhan, dinikmati. Oleh karena itulah ketika Raja Israel berkata, mencari gara-gara, ini pesan buat kita. Orang jauh tahu ada nabi Tuhan. Orang jauh tahu ada Tuhan pada suatu ministry, pada seorang hamba Tuhan, pada keluarga Tuhan. Tapi sayang yang di dekat-dekatnya tidak fokus. Yang di dekat-dekatnya tidak menghargai. Karena itu Yesus berkata, seorang nabi dihargai di mana-mana, kecuali di tempat asalnya, di tengah-tengah keluarganya dia tidak dihargai. Jadi saudara mesti paham bagaimana penghargaan Tuhan, penghargaan sesama itu harus mendasari juga bagaimana kita menghargai Tuhan di dalam kehidupan. Karena itulah saya percaya ini pesan, mengapa sampai kejadian kok Naaman bisa tahu? Karena Naaman mendengar kabar baik dari seorang budak, dari seorang pelayan istrinya. Dan saking antusiasnya Naaman, harapannya membesar, dia datang kepada rajanya karena Naaman ini adalah seorang panglima yang dikasihi rajanya. Rajanya tidak tahu tulis surat menghargai Raja Israel. Raja Israel tersandung, tetapi puji Tuhan ya, ada Nabi Elisa. Saya ini sempat baca sebuah komentar Tuhan dan saya tertawa, saya geli sekali. Kenapa? Karena satu kali William Seret berdoa dan melepaskan doa berkat Bapa Surgawi, ada keluar kata ya saudara ya. Itu bukan sembarangan, itu orang baru belajar. Dikatakan di dalam komentar itu, banyak belajar supaya jadi berkat bagi umat Tuhan. Ini perkataan-perkataan yang bagus, tapi kalau saudara menyadarinya, itu bisa menjadi Nabi Elisa ya. Hati-hati saudara. Kenapa? Masih muda sudah ada E-nya. Sejak masa mudanya sudah ada E-nya. Ditambah Lisa. Lisa ini adalah yang melengkapi Nabi Elisa. Lisa. Kalau Serat suatu hari sudah berkeluarga, dipadanin Tuhan, bukan lagi 2 tapi 1. Yang kita sudah belajar tentang kudusnya perkawinan. Saya sudah bagikan soal juga parameter perzinahan di dalam kekristenan. Ketika ketemu Lisa jadi Nabi Elisa, itu jadi solusi di balik semua. Gara-gara anak-anak muda kita lah yang harus kita bimbing untuk bisa mencapai kehidupan yang seperti Nabi Elisa. Jodohnya dari Tuhan, benar-benar menempatkan hidupnya di jalan Tuhan. Hari ini jangan terbius dengan apa yang ada di medsos. Lihat, kalau saudara perhatikan di medsos, semua orang berebut view, semua orang berebut uang dari medsos. Maka kelihatannya lagi ngajar masak, tapi cara berpakaiannya ya, mangga bertebaran di mana-mana ya, kayak orang tinggal di hutan, roknya nggak kelihatan ya saudara ya. Saudara bisa lihat medsos begini, akhirnya banyak yang view. Yang view itu mungkin bukan kaum wanita belajar masak, mungkin banyak wanita mata keranjang, karena buah mangga mesti ada jatuhnya di ranjang. Maka mata keranjang pada ngisi matanya di medsos masakan. Saudara lihat gitu. Saya beberapa kali itu lewat ketika saya sedang buka YouTube Ministry. Saya berkata, wow, pergeseran ini, penurunan moralitas atau efek orang mengejar dengan namanya popularitas dan mungkin mencari keuntungan uang ya. Jadi ini Mamon sedang mempertunjukkan dirinya di balik dunia medsos saudara. Saya berdoa anak-anak Tuhan tidak terkambilkan dengan apa yang dilihat di medsos. Yang nggak penting skip saudara. Sama-sama katakan, yang nggak penting di skip ya. Jangan lama-lama menatap, lebih dari 10 menit itu sudah tinggal di dalam dosa saudara. Tapi kalau 1-2 detik lewat, itu namanya di skip. Itu namanya iklan dunia, kita nggak perlu, sorry ya, lewat ya. Tapi kalau saudara sudah wah ya, dari satu ke satu saudara teruskan, akhirnya tinggal dalam dosa. Kenapa? Lama-lama mulai bilang, wah
andaikan istriku begitu ya. Jadi akhirnya setan mulai masuk, kasih racun di dalam hatimu dengan racun pembanding. Kemudian engkau mulai tidak mensyukuri apa yang ada di dalam hidupmu, mulai bilang ya, akhirnya rusak moralmu, rusak tabiatmu, rusak hidupmu, akhirnya engkau masuk kehancuran. Jangan. Semua kehancuran selalu dimulai dari hal kecil, hal yang disepelekan. Karena itulah Tuhan mengajarkan, iya katakan iya, tidak katakan tidak. Jangan banyak alasan, karena banyak ngeles, banyak alasan itu dari setan. Strict, yang bukan hal-hal yang kudus, bukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. I'm sorry, aku nggak punya tempat dan waktu, tidak punya space hati untuk hal-hal begitu. Let it go, biarkan pergi, biarkan menjauh dari hidupmu. Tetapi semua yang datang dari Tuhan, padanan kitab suci, kebahagiaan keluarga, hidup menghargai waktu-waktu yang ada, tahu batasan usia, itu semua harus kita resapi di dalam kehidupan. Nah, itu Tuhan pesankan kepada kita, saudara terkasih. Kemudian 2 Raja-Raja 5 ayat 9 sampai 11 kita bisa melihat bahwa bagaimana Nabi Elisa sudah perintahkan, pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan. Tuhan menyatakan kepada Naaman, Tuhan menyatakan kepada kita, Tuhan berdaulat dan selalu punya cara. Caranya Tuhan bukan cara kita, jalan Tuhan bukan jalan kita. Kita yang harus ikut Tuhan. Harus pahami titik ini dulu. Bukan kita dikte Tuhan, bukan kita atur Tuhan, bukan maunya kita. Tetapi kita yang harus mengikuti irama roh, irama kitab suci, irama kemurahan Tuhan. Ketuklah, carilah, mintalah. Artinya apa? Keputusannya di tangan Tuhan, saudara. Saudara mau sembuh, saudara mau diberkati, saudara mau mencapai pemulihan keluarga, saudara mau berbalik kepada Tuhan, saudara bilang, oh susah baca kitab suci kok, malas ngantuk. Saudara ingin balik ke kitab suci, semuanya harus menunggu keputusan Tuhan. Bahkan pertobatan pun, saudara, mau disemai kayak apapun, kalau Tuhan belum berkata, ini aku pilih, ya nggak bisa bertobat, saudara. Bagi Tuhan tuh buat pertobatan tuh kalau kita mengerti hati Tuhan, memahami kebesaran Tuhan, tidak susah Tuhan, ya, tidak susah. Kenapa kalau saudara pelajari dikatakan beri kesempatan dari dunia orang mati untuk memberitakan peringatan. Tuhan berkata pada mereka ada kitab Musa, ada kitab nabi-nabi. Pada mereka ada kitab suci, ada yang tertulis. Tapi mereka nggak mau dengar semua yang dikatakan Musa dan nabi-nabi. Mungkin mereka mau dengar yang dari dunia orang mati. Tuhan berkata, kalau yang Musa dan nabi-nabi mereka nggak mau dengar, apalagi yang orang muncul dari dunia mati. Kalau memang dasarnya sudah nggak mau bertobat, dasarnya memang sudah didekilkan, dikeraskan seperti Firaun, ditetapkan untuk menerima 10 tula itu, ya sudah, saudara. Saudara harus mengerti sampai titik ini bahwa di dalam hidup ini segala sesuatu harus menurut kehendak dan batasan dari Tuhan. Yang dari Tuhan itu yang terpenting. Sisi manusia itu semuanya ketika manusia bilang nggak bisa. Kalau Tuhan berkata bisa, tetap bisa. Ya. Manusia bilang sanggup. Tuhan bilang sorry, selesai. It is finished, selesai. Segitu mudahnya. Karena itulah jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini doa yang Tuhan beritahu kepada kita sebagai bagian penting. Ayo pegang kedaulatan Tuhan, pahami kedaulatannya, karena Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa dalam hidup ini uang itu kita perlu, tapi uang itu bukan segala-galanya, saudara. Ya, saudara harus memahami bahwa di dalam hidup ini kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu uang, tetapi kita tidak hidup untuk uang. Ya. Jangan sampai hidupmu itu diserupakan supaya seluruh hidupmu hanya untuk kerja, nimbun uang, lama-lama nampaknya engkau ingin diakui semua orang jadi beruang, saudara. Ya, ngapain manusia jadi beruang, saudara? Jadilah dirimu sendiri, jadilah kodratimu sebagai orang yang punya Tuhan di dalam hidup, kaya di bumi, kaya di sorga, punya banyak uang, tetapi mengelolanya penuh dengan kemurahan Tuhan dan menyemaikan semua berkat keuangan itu untuk memuliakan Tuhan, menolong banyak orang, menyalurkannya ke banyak tempat, jadi berkat di mana-mana. Dan ketika engkau selesai di dalam kehidupan ini,
pintu sorga terbuka, para malaikat bersorak-sorai, seorang bangsawan sorga pulang ke rumah Bapa setelah menyelesaikan tugas mulia di muka bumi. Ini yang mesti kita sadari, saudara. Ya. Dan nanti saudara kalau sudah sampai sorga, bersyukurlah kalau semua orang yang sudah sampai sorga, hamba-hambanya, umat pilihannya yang sudah sampai sorga akan mengetahui lantai sorga itu emas murni, saudara. Dan di sorga emas murni itu nggak dipakai di badan kita. Kenapa? Di sana diinjak-injak. Jadi pahamilah dalam kehidupan ini bahwa hanya tubuh daging, tubuh manusiawi kita, tubuh yang hari ini ada yang ditaruh emas. Kalau nanti tubuh kemuliaan isinya nggak ada lagi apa-apa selain kekudusan kemuliaan Tuhan, saudara. Jadi hargailah kekudusan yang ada, hargailah kehendak Tuhan, hargailah kasih Tuhan melebihi semua yang ada di muka bumi ini. Karena semua yang di muka bumi ini suatu hari akan digulung, kata kitab suci, semuanya tidak berharga pada waktunya nanti. Tetapi apa yang bisa kita kelola selagi kita hidup, itu akan jadi kemuliaan nanti waktu kita sampai sorga. Karena itulah seringkali kita mendengar sebuah pemahaman dan pengajaran rohani, kamu meremehkan Tuhan, kamu butuh apa? Kalau butuh duit, kerikil ditendang dari sorga, lebih-lebih dari semua yang kamu punya. Masalahnya, saudaraku, saya ingin memberitahukan saudara, ukuran Tuhan dengan ukuran kita tidak sama. Satu hari Tuhan bisa artinya 1000 tahun buat kita. Satu harinya manusia bisa berarti 1000 tahun buat Tuhan. Ya. Satu kerikil Tuhan, itu kerikil buat kita begitu turun jadi gunung emas. Jadi kita mesti memahami takaran biji sesawi Tuhan bagi kita kecil amat ya. Tapi yang kecil amat yang bagi kita ini banyak orang nggak sampai Tuhan Yesus bilang apa? Kali kedua aku datang ke bumi, adakah aku dapati iman? Saudara bisa ngerti tidak, saudara? Jadi kitab suci itu jangan sembarang tafsir, perdalam, selidiki, praktekkan, jadikan buah dalam hidup. Dan semakin saudara menikmati kekayaan kemuliaan Kristus di balik firman Tuhan, saudara akan terus bertumbuh, saudara. Ini penting untuk kita sadari. Kemudian 2 Raja-Raja 5 ayat 13-14. Ini tentang Naaman bagaimana pulang dalam keadaan gerutu. Suruh mandi di sungai Yordan, itu kan kotor dibanding sungai kita yang di negeri alam ya. Ini orang hebat, saudara. Naaman ini gambaran orang kaya yang royal, dikelilingi banyak orang, saudara. Nah, ini pesan buat orang-orang yang punya uang, golongan beruang. Ini pesan Tuhan buat golongan beruang. Beruang-beruang di dalam Tuhan, dengar nasihat roh yang mengelingimu. Jadi beruang-beruang di dalam kekristenan ini akan dikelilingi oleh 2 golongan orang di pesan roh. Yang pertama, orang-orang yang suka menjilat. Ini golongan-golongan yang gak masuk surga ada di dekatmu. Kenapa? Anjing yang suka menjilat. Ya, saudara ngerti? Hati-hati. Ya, jangan sampai orang-orang gak murni ada di sekelilingimu, bicaranya jilat-jilat, engkau kira itu adalah madu, padahal itu adalah gula yang meracuni hidupmu. Engkau kira itu hal baik, tapi adalah kepahitan yang menjalar bagimu. Bicaranya itu adalah mendorong engkau untuk curiga, mendorong engkau jauh dari kasih Tuhan, mendorong engkau untuk jadi benci pada hamba-hamba Tuhan, mendorong engkau untuk jadi hakim dan menganggap dirimu tanpa sadar. Akhirnya engkau jadi tuan, jadi Tuhan. Dan kemudian engkau menempatkan dirimu seakan-akan kau punya kasta lebih tinggi dari banyak orang. Hati-hati terhadap orang-orang sekelilingmu yang suka menjilat-jilat. Yang kedua adalah orang-orang yang tulus, murni, bijaksana. Nah, ini Naaman ini dikelilingi orang-orang yang bagian kedua. Kita bisa baca dikatakan, buat apa Tuhan bersusah hati? Buat apa Tuhan sudah jauh-jauh datang dari Aram ke Samaria, masa pulang ngedumel? Jangan gitu dong Pak Naaman gitu loh. Ini kan nabinya nggak minta yang susah-susah. Kalau dimintain yang susah-susah kan Pak Naaman pasti mau. Ini kan cuma disuruh mandi 7 kali, bukan sesuatu yang sulit lah Pak Naaman ya.
kata-kata yang mendamaikan, nasihat-nasihat yang menyejukkan hati, yang membangkitkan semangat, yang membawa kita bisa menerima segala hal yang menyedihkan, yang membuat kita terhibur, yang membuat kita punya kebesaran hati, yang sebenarnya dulu mungkin kalau kita mengalami begitu kita bisa histeris, teriak, sakit dan benci dan mungkin tidak bisa terima. Tapi hari ini punya hati yang damai. Kita menjadi seseorang yang stabil, seseorang yang tenang, dan kemudian merenungkan, iya ya, sesederhana itu hidup ternyata. Naaman dikelilingi orang-orang yang seperti ini. Perhatikan golongan beruang-beruang di dalam kekristenan ini. Engkau harus dikelilingi orang yang seperti ini, yang kata-katanya isinya adalah petunjuk Tuhan, yang membawa engkau masuk pada kehendak Tuhan, yang membawa engkau mendengar hal-hal yang luar biasa. Saya barusan dapat undangan, Bu Angel bilang gini, Pak, dulu yang pernah kita kunjungi, suami istri yang sudah bertahun-tahun mau punya anak, tidak bisa, divonis secara medis nggak akan punya anak, pakai bayi tabung nggak ada hasil, udah habis berapa ratus juta rupiah. Selepas Bapak pergi, hari ini sudah 7 bulan, mendekati 7 bulan hamil ya, 6 bulan hari ini, bulan depan 7 bulan, katanya pada saat 7 bulan mau syukuran, mau minta Bapak datang di tengah-tengah keluarga besarnya. Nah ini saudara, kata-kata yang luar biasa, menghibur ya. Jeripaya seorang hamba Tuhan dihiburkan dengan pernyataan-pernyataan mukjizat, pemulihan keluarga, kebangkitan keluarga-keluarga dalam Tuhan, kesukaan keluarga-keluarga dalam Tuhan, kebaikan keluarga-keluarga dalam Tuhan. Itu adalah upah yang Tuhan beri bagi hamba-hambanya yang hidup di muka bumi. Sering-sering di dalam hidup, apalagi semasa kami merendahkan diri 40 hari, ada banyak kiriman berkat-berkat makanan ya, pempek Bangka ya, soto Madura, buah-buahan. Saya nggak punya kebun, tapi buahnya datang terus ya. Saya nggak punya restoran, tapi makanannya dikirim Tuhan terus lewat bendahara-bendahara sorganya yang luar biasa. Itu jadi berkat. Maka saya percaya kekayaan ini tolak ukurnya adalah bagaimana Tuhan mengasihi kita selagi kita hidup, bagaimana Tuhan menyukakan hati kita, mengkaruniakan kenikmatan selagi kita hidup. Itu kita sudah kaya raya di muka bumi, saudara. Ini luar biasa. Lalu dikatakan gini, 2 Raja-Raja 5 ayat 15-16, sesudah Pak Naaman ini ditahirkan karena setelah dengar nasihat baik itu, dia keluar dari sungai Yordan 7 kali. Kita suci bilang kulit kustahnya kayak kulit bayi, ditransformasi Tuhan. Firman tidak pernah kembali sia-sia. Sepatah kata firman cukup. Saudara dengar, engkau yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus jadilah sembuh. Engkau yang susah hati, yang berkekurangan begitu banyak hari, makan gak enak, makan dalam kekurangan, tidur gak nyenyak, insomnia, di dalam nama Tuhan Yesus jadi pulih. Engkau yang mengalami goncangan keluarga, engkau yang tertutup dengan dakwaan setan di balik kebencian, kepahitan dan pembenaran diri, dan banyak hal yang membuat engkau terhalangi untuk berdamai, untuk membawa hatimu mengalah. Di dalam nama Tuhan Yesus, terobosan pemulihan terjadi. Anugerah Tuhan terbuka. Karena tahun 2021 ini adalah tahun keajaiban-keajaiban Tuhan. Tahun bagaimana kasih itu berkemenangan dalam kehidupan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada tahun ini. Pada hidupmu, pada keluargamu, pada pelayananmu, pada bisnismu, pada semua aspek hidupmu. Tahun ini Tuhan melipat gandakan semua kepunyaanmu. Anugerah Tuhan ada. Di tengah-tengah kesusahan seluruh bangsa, Tuhan memakai anak-anaknya untuk jadi berkat terang, menyalurkan kebaikannya di mana-mana. Nama Tuhan dipermuliakan. Ada banyak orang berkata betapa baiknya Tuhan itu. Oleh karena apa? Karena anak-anak Tuhan, bangsawan sorga Tuhan bergerak menyalurkan kasih Tuhan di mana-mana. Haleluya. Lalu kita bisa melihat sesudah dia tahir, Naaman tidak pulang, saudara. Ini banyak kali dibuat oleh banyak anak-anak Tuhan ketika sudah sembuh, ngalami mukjizat, ngalami pemulihan keluarga, udah dapat terobosan ekonomi, sudah
hilang kebangkrutan, hilang kemiskinan, hilang hutangnya, sudah dipulihkan, udah lega, semua beban sudah hilang. Diam-diam pergi ninggalin nabi-nabi Tuhan. Diam-diam pergi, lupakan Tuhan. Enggak, Pak Naaman enggak pergi, saudara. Pak Naaman kembali 67 miliar 48 juta dengan 10 potong pakaian. Dia angkut balik ke Nabi Elisa, saudara. Ini yang harus kita sadari. Nabi Elisa enggak mau terima. Saudara harus pahami sampai titik ini. Ketika saya melayani banyak orang sakit, sampai hari ini saya belum terima persembahan orang sakit, saudara. Tapi Pak, saya sudah kasih. Tidak pernah Pak Johan ambil semua disalurkan dan dikelola zaman dulu oleh istri saya, zaman ini Bu Angel dan anak-anak yang mengelolanya. Saya diperingatkan dan diingatkan dan dikomitmenkan roh. Tidak pernah terima uang persembahan yang bernama uang melayani orang-orang sakit, orang-orang susah. Demikian juga pelayanan-pelayanan pekabaran yang saya berkhotbah, saya melayani acara pemberkatan ini itu, semua berkat yang saya terima. Terkadang roh juga berkata, salurkan lagi. Jadi saudara, seorang hamba itu upahnya dari Tuhan langsung. Kalau saya lakukan semua kemuliaan Tuhan ini dalam ketaatan, dan saya juga mau kuatkan semua hamba-hamba Tuhan, semua anak-anak Tuhan, percayalah, Tuhan adalah Bapa yang baik. Tuhan adalah Bapa pemelihara. Takkan kekurangan orang yang mentaati Dia. Takkan kekurangan orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Semua itu Tuhan jamin. Oleh karena itu, tidak usah khawatir. Nikmati selalu semua yang Tuhan sediakan di dalam hidup. Tidak usah khawatir, saudara. Ada banyak orang bajunya rusak dalam sekian tahun. Baju Pak Johan terkadang sudah lewat 20 tahun masih bagus, saudara. Kenapa? Ya karena Tuhan. Karena semua yang datang dari Tuhan itu fantastik, bombastic, wonderful, ya. Ingat kata-kata ini lagi sama-sama. Fantastic, bombastic, wonderful. Ini harus saudara ingat di dalam hidup, jangan lengah, saudara. Karena itulah di dalam hari-hari kita, hati yang bijaksana harus mendasarinya. Tahu bagaimana menghargai Tuhan, dan sudah dipesankan semua bagian kedua ini, detail-detailnya. Jangan lupa budi Tuhan, jangan lupa kebaikan hamba-hamba Tuhan, jangan lupa budi orang-orang yang pernah menolong kita, jangan lupa kebaikan orang-orang di hidup kita, jangan lupa berdoa buat orang-orang kudusnya, jangan lupa menabur doa buat keluarga-keluarga yang ada, jangan lupa berdoa buat bangsa, jangan lupa menabur doa buat bangsa-bangsa. Tuhan pesankan itu di dalam hidup kita, dan kita bisa melihat suatu kekayaan kemuliaan yang luar biasa lewat seorang Nabi Elisa. Elisa, saya berdoa anak-anak muda kita akan punya pasangan-pasangan hidup, akan punya keluarga-keluarga yang dibentuk Tuhan jadi orang-orang yang seperti Elisa. 67 miliar 48 juta 10 potong pakaian. No, ya. Tuhanku lebih berharga dari semua pemberian dunia. Tuhanku melampaui segala mamon yang ada, dan bagiku hidup hanya untuk Tuhan. Nah, sebagai bagian penutup, mari kita lihat sama-sama Amsal 11 ayat 23 sampai 31. Amsal 11 ayat 23 sampai dengan yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang. Tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan.
Dan siapa bijak mengambil hati orang. Kalau orang benar menerima balasan di bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Amin. Amin. Saudara terkasih, ini nasihat bagi bangsawan sorga. Bangsawan sorga adalah orang-orang yang kaya di muka bumi. Orang-orang yang kaya di muka bumi seharusnya menjadi bangsawan sorga. Orang-orang yang bermateri, orang-orang yang punya bisnis yang besar, orang-orang yang menyimpan kekayaan materi dengan jumlah nominal rekening yang begitu besar, selayaknya jadi bangsawan sorga. Sebab orang yang sudah punya status bangsawan sorga, hidupnya di bumi untuk memuliakan Bapa yang di sorga. Orang yang sudah punya panggilan bangsawan sorga, hidupnya dibedakan di muka bumi. Kita bisa menerima beberapa nasihat kitab Amsal. Orang benar suka mengejar kebaikan dan menyebarkan hartanya dengan rasa bahagia. Oh, ini luar biasa, saudara ya. Yang dikejarnya kebenaran, harta disebarnya, tapi dia bahagia. Bahagia karena kebenaran, bahagia karena hidup bermurah. Dan oleh karena kemurahan itu, kemurahan Tuhan ada baginya, bagi anak cucunya, bagi garis keturunannya. Diberkatilah orang-orang yang hatinya selalu mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang taat melakukan firman, yang melakukan kewajibannya. Karena itu, kalau saudara sudah setia melakukan kewajiban, kalau ada sesuatu yang keliru, jangan lupa bertanya jawab. Dan ketika diralat, jangan keras kepala seperti Firaun. Coba praktekkan. Dan kalau sudah mendapatkan jalan-jalannya yang sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara jangan bertingkah lagi. Jangan menurut pengertianmu berkelakuan menurut dengan pengertianmu yang gelap. Ngatur diri sendiri, ngatur Tuhan. Kembalilah di dalam hidup yang rendah hati, lemah lembut, biarkan Roh mengatur hidupmu, dan hiduplah menurut padanan firman. Supaya apa? Supaya engkau menemukan bahagia di dalam hidupmu. Orang benar selalu penuh semangat seperti daun muda yang sedap dipandang mata. Kekayaannya kokoh dan keluarganya di hadapan Tuhan berharga seperti pohon kehidupan. Wow, keren banget saudara ya. Semangat seperti daun muda. Saya suka buka jendela rumah ini. Kamar saya ini jendelanya sudah nggak bisa lihat apa-apa kecuali daun-daun mangga yang bertunas. Hal-hal yang menyegarkan, dan ketika daun itu ditiup angin, ada kesejukan, ada kesegaran. Saya pandang ke sana. Memandang hal-hal yang menyenangkan hati, itu kebahagiaan dari Tuhan. Menikmati makan minum, kumpul bersama orang-orang yang tulus murni, punya keluarga yang bisa diajak berbagi, adalah hal yang luar biasa. Saudara, Serat berulang tahun 12 Mei lalu, saya sudah mengucapkan terima kasih bersama keluarga untuk bendahara-bendahara sorga, bangsawan-bangsawan Tuhan yang sudah melepaskan ucapan selamat, doa-doa, bahkan mengirim berkat-berkatnya. Terima kasih. Serat berkata, "Pak, makan sama Serat yuk sekeluarga." Oke, saya bilang. Serat yang bayar. Puji Tuhan. Ya, anak-anak yang sejak masa mudanya sebelum bekerja sudah menraktir orang tua, itu anak yang memang Eliza, ya saudara ya. Sama-sama katakan Eliza, ya. Ini generasi Eliza, ya saudara ya. Lalu diajaknya, dikatakan, "Papa pasti suka." Ya. Kenapa? Papa bebas makan yang papa suka, papa pilih yang papa suka. Ya, diajaknya saya makan all Johan can eat. Ya, ini keren makanannya, restorannya El Johan can eat. Ya. Oke, saya bilang. Begitu satu langkah masuk restorannya, saya melihat, wah, kerang saudara, gede-gede saudara. Bagaimanapun saudara, nenek moyang saya itu orang gunung, tetapi saya ini tinggal di dekat-dekat laut, maka saya suka makanan laut, saudara. Ya, beberapa teman-teman masa SD saya paling suka canda kalau urusan lobster itu nyari Pak Johan. Kenapa? Karena banyak mungkin orang takut makan lobster, mungkin juga banyak generasi rohani takut lobster. Kalau Pak Johan, karena anugerah di dalam Tuhan, lewat doa, lewat karunia Tuhan, Tuhan beri saya anugerah boleh menikmati makanan-makanan laut. Kerangnya saudara, wah, dibakar, nggak tanggung-tanggung. Yang bakarnya bule saudara. Ya, ini bukan ini loh istrinya Pak Le loh, ini bule loh saudara ya.
bukan bulenya orang Jawa, ini bulenya orang luar. Ya begitu pandang, tinggi besar, putih, rambutnya pirang. Dia tanya saya, mau apa Pak? Bisa Indonesia, ya. Jangan sampai orang Indonesia kehilangan nasionalismenya, sedangkan orang luar belajar bahasa Indonesia, orang Indonesia suka ke barat-baratan. Aduh, mak, tobat, ya. Jangan hilang nasionalismemu. Bahasa ibu kita adalah Indonesia. Cinta Indonesia, Pancasila, Undang-Undang 45, bahasa Indonesia jadi sumpah buat kita. Sumpah orang yang cinta Indonesia bahwa kita hidup dan mati untuk Indonesia. Nasionalisme ini Tuhan pesankan. Merah putih, merah darahku, darah Yesus. Putih hatiku, suci hidupku, kudus seperti Injilnya. Merah putih, aku hidup untuk Indonesia. Aku hidup di Indonesia untuk memuliakan Yesus Tuhanku. Ini Tuhan pesankan. Saya bilang, kerang, ya. Lagi katanya, ini juga boleh. Lagi, ini juga boleh. Apa lagi? Cukup. Saya bilang gitu loh. Kenapa? Saudara harus sadar bahwa segala sesuatu harus dimulai dari yang kecil. Jangan besar sekaligus roboh, saudara, ya. Karena Tuhan ngajarin setiap perkara kecil baru yang besar kita bisa capai. Karena itu makan juga dimulai dari yang kecil dulu, saudara, ya. Mesinnya diesel, pelan-pelan makin lama makin kuat, makin panas, dan makin kuat makin kencang larinya, saudara, ya. Sesudah yang kecil-kecil, terus anak-anak, Pak, kurang. Udah. Nggak kurang, Pak. Kurang, ya. Terus gimana? Ya, kamu pesan. Berapa, Pak? 10. 10, Pak. 10, ya. Ternyata itu bule memang diutus Tuhan melayani Pak Johan di hari ulang tahun Serat. Kenapa? Dia bakar buat saya itu pakai kecap manis, saudara. Dia tahu. Meskipun dia bukan orang Indonesia, dia tahu ada abdi Tuhan datang, makan suka kecap manis, kerangnya kasih kecap manis. Begitu anak-anak saya pesan dikasih rasa yang lain, ternyata dibakarnya pakai apa itu? Olive oil, saudara. Ada darah Yesus Kristusnya, mesti pakai olive oil. Wah, saudara, hidup indah. Sesudah makan kerang, saya lihat 2 bebek menggantung dirinya di sana, saudara. Nanti saya tunjuk fotonya, ya. Lalu saya kirim ke teman-teman SD saya, dan dengan bangga saya bilang, wah, ini bebek dahsyat. Saya berkata, saya mau ini, ya. Ya, kali ini yang melayani orang kita. Dan kemudian dia bilang, baik Pak. Ditaruhnya di piring, keluarnya cuma 2 potong kecil. Ya, nggak apa-apa. Kenapa? Ini tanda kita tidak boleh makan berlebihan. Yang kecil-kecil pun sudah diatur Tuhan, mesti disyukuri dan dinikmati. Karena itulah orang-orang kita, ini dipesankan roh, harus mensyukuri apapun besar kecil yang Tuhan beri di dalam hidup kita. Jadi saya tunjuk juga 2 ekor yang begitu luar biasa, tiba-tiba munculnya 2 potong kecil. Itu anugerah. Dan ketika saya sedang makan minum, lalu Tuhan memberi saya sebuah penglihatan kemuliaan. Saya melihat anak-anak saya, kami tidak kumpul lagi berlima, tapi ada mantu-mantu, ada. Wah, saya bilang, kok ramai nanti Tuhan. Tuhan berkata, engkau sudah diberi karunia seperti ini, akan jadi pohon keluarga, pohon kehidupan, sampai engkau kembali padaku dalam damai. Tuhan bilang, kau akan kembali, engkau akan melihat anak cucumu pada waktunya. Lihatlah kebahagiaan itu. Wah, saya berkata, Tuhan, keindahan itu luar biasa. Dan nasihat terakhir, orang benar adalah bijaksana dan memiliki pembawaan disukai banyak orang. Hidupnya penuh dengan tuaian dari Tuhan dengan melimpah, saudara. Tuaian dengan melimpah, saudara. Dan saya percaya anugerah Tuhan besar saat kami menikmati hari libur Lebaran, saudara. Seperti masih ada di desa dulu. Ketupat berdatangan, saudara, ya. Saya bilang, saya nggak ada di rumah. Kami gantung di pagar. Jadi ketupat bergantungan di pagar. Diberkatilah semua bangsawan surga yang mengirimkan ketupat, mengirimkan berkat-berkatnya. Dan kemudian yang mengucapkan banyak ucapan selamat. Bu Angel nggak kalah-kalah tanggung, saudara, ya. Kali ini dia bergerak lebih agresif, Bu Angel, saudara. Karena apa? Persiapan masuk masa sekolah, ya. Aku sekolah, gitu ya judulnya. Tahun ini, saudara, ya. Bu RT didatanginya, Bu RW didatanginya, orang-orang yang karib didatanginya, disemaikannya berkat-berkat Lebaran, saudara. Maka kami percaya
melampaui semua agama dan kepercayaan, melampaui semua suku dan bangsa, dan melampaui semua pulau dan benua. Tuhan dimasyurkan lewat kebaikan hidup kita. Tuhan dimasyurkan lewat kasih dan bagaimana kita melihat kehidupan ini jadi berkat. Haleluya. Bangsawan-bangsawan sorga, ketika engkau meresapi semua perkataan-perkataan roh, dalam kurang lebihnya, dalam apapun yang ada, firman tidak pernah kembali sia-sia, maka Tuhan akan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati semua aspek hidupmu. Apa yang diingini oleh hatimu dijadikan Tuhan iya dan amin. Semua janji Tuhan di dalam hidupmu pasti terjadi. Tidak ada janji Tuhan yang tidak terjadi. Semua janji-janji Tuhan di dalam hidupmu terpenuhi. Mari kita angkat kedua tangan kita. Pastor William Serat akan menutup dalam doa dan doa berkat-berkat Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus, baru saja kita dicerahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bagian kedua, hidup sebagai bangsawan sorga. Untuk hidup bersungguh-sungguh, jadi pelaku firman-Nya, sebab Allah memberi penghargaan bagi semua orang yang hidup taat dan setia melakukan kehendak-Nya. Ada kebahagiaan bagimu hingga anak cucumu jadi pohon keluarga yang luar biasa dalam kehidupan ini. Ingatlah kami selalu ya Tuhan, bahwa kekayaan hidup kami bukanlah harta duniawi yang bisa dimakan ngengat dan karat, melainkan mentaati dan melakukan kehendak Tuhan. Hidup sebagai anak-anak kesayangan Tuhan, berkati kami dan seisi keluarga kami selalu ya Tuhan. Berkenanlah akan hidup kami telah melakukan kehendak-Mu, berdoa, merendahkan diri, berpuasa mencari wajah-Mu. Kiranya Tuhan menjawab doa-doa kami, menolong, menyembuhkan, memulihkan, dan memberkati hidup kami semua. Bapak dan Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk sehati, sepakat, seiman dalam nama Tuhan Yesus, menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Demi otoritas Bapa Surgawi, terbukalah tingkap-tingkap langit dan disediakannya benih-benih terbaik dalam kehidupan. Diberkatinya hidup kita, apa saja yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Para malaikatnya diutusnya melindungi hidup kita dan melindungi keluarga kita. Perbekalan makanan kita disediakannya, berkat keuangan kita dilimpahkannya, berangkas dan rekening bank kita diisi Tuhan dengan melimpah. Dalam kemuliaan Bapa, dalam anugerah Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus, kita terima semua berkat Tuhan ini. Sama-sama kita katakan amin. Amin.